Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam agenda FTS. Nah, jadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini mengenai menyusun anggaran, ya. Bahasan kita apa, Ibu? Menyusun anggaran rumah tangga. Baik, menyusun anggaran tentu sekali di sini kita memerlukan, dan ini menurut saya dan menurut kita semua, saya yakin ini penting. Betul. Nah, jadi menyusun anggaran ini membutuhkan alat yang diperlukan. Apa saja itu alat-alatnya? Di antaranya di sini kita memerlukan yang namanya brosur pengelolaan keuangan. Apa? Brosur pengelolaan keuangan. Nah, kemudian poin kedua yaitu flip chart, ya, 1B. Apa? Flip chart 1B. Oke. Nah, jadi poin ketiga yaitu menggunakan spidol. Nah, kemudian yang selanjutnya kertas A1. Nah, kertas A1-nya sudah saya tempel di papan. Oke? Nah, nanti di sini kita akan minta tugas. Nah, kira-kira mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Oke, Bapak. Jadi di sini ibu-ibu maupun bapak-bapak harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, kira-kira saya tanya sekarang, kebutuhan ini harus diisi atau bagaimana? Wajib diisi. Harus dan wajib diisi. Contohnya kira-kira seperti apa kebutuhan kita? Pakaian, Oke. Makanan. Ada lagi? Ibu Raimin, apalagi contoh Pulsa kebutuhan? listrik. Pulsa listrik. Ya. Oke. Ibu Junet, bagaimana? tidur Pak. Tidur. Oh iya, tidur juga termasuk Kebutuhan. Iya. Kenapa dibilang termasuk kebutuhan? Kalau kita tidak tidur, maka sakit. Badan kita terasa Sakit. tidak Lemas. tidak sehat atau tidak fit, ya. Siap. Nah, jadi kemudian kebutuhan ini harus dipenuhi segera, ya. Oh, nggih, Bapak. Nah, kemudian jika tidak dipenuhi akan ganggu kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya, saya kasih contoh sekarang, beras itu sudah termasuk kebutuhan dan harus Dipenuhi, ya betul. Sebab apa? Kalau kita tidak memenuhi atau tidak mempunyai beras, maka kita tidak dapat makan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sakit. Kemudian dead. Oke? Siap. Nah, kemudian apa saja keinginan? Contohnya, keinginan ini bisa apa? Keinginan itu bisa ditunda, Bapak. Mantap, Bu Raimi. Bisa anggaran yang ada untuk keinginan kita itu bisa kita alihkan ke Siap. Ada lagi pendapat yang lain? Saya mau bertanya Pak. Ya, mari. Merokok gimana? Nah, kalau merokok ini tergantung masing-masing apa? Keluarga. Masing-masing individu. Oke. Kenapa saya bilang masing-masing individu? Ada juga taruhlah contohnya KPM. Ada juga bahwa merokok ini merupakan kebutuhan. Tapi ini menurut KPM. Ya, KPM yang bersangkutan. Karena apa? Karena dia sudah ahli hisab. Tahu ahli hisab? Memang harus itu, Bapak. Soalnya kalau nggak ngerokok kita tidak semangat untuk kerja, Bapak. Oke, bagus. Seperti sekarang Pak. Nah, tapi Ya, boleh aja, Bapak. Oke, tapi saran saya kalau bisa Tunda. dikurangi, ya. Insya Allah. Karena apa? Merokok itu mengganggu Membunuhmu. Ketertiban. mengganggu kesehatan. Oke. Nah, kemudian sekarang untuk setiap jenis pengeluaran yang disebutkan, nah jadi saya minta seluruh peserta segera menentukan apakah termasuk
kebutuhan, apa yang termasuk keinginan. Nah, kalau umpamanya sekarang saya sebut kebutuhan, maka angkat tangan satu. Oke. Kalau keinginan, angkat tangan dua. Oke. Kebutuhan satu. Oke, kebutuhan ya. Nah, contohnya kebutuhan ya. Nah, kemudian keinginan. Oke, angkat tangan dua. Siap. Nah, jadi untuk setiap jenis pengeluaran, nah jadi di sini kita akan adakan kuis. Oke. Nah, jadi kita di sini akan adakan kuis. Nah, kira-kira jenis pengeluaran apa saja? Jenis pengeluaran. Bisa belanja anak. Apa, Pak Apis? Oh ya, jenis pengeluaran yang kebutuhan atau yang gimana ini? Kebutuhan. Ya jenis kebutuhan, berarti urgent intinya ya. Ya. Oh, itu beli beras. Beli beras. Oke, siap. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ini beras kebutuhan tadi ya. Terus, Terus saya. Ya, Pak. Oke. Kalau saya beli pulsa listrik. beli pulsa listrik. Alasannya apa, Ibu Reni? Karena kalau tidak ada pulsa listrik, otomatis lampu tidak bisa menyala, Bapak. Kita menjadi kegelapan. Mantap. Oke. Susah kalau Jawaban malam. yang sangat bagus sekali. Nah, kemudian sekarang saya yang tanya ke KPM. Kira-kira apakah uang jajan itu termasuk kebutuhan ataukah keinginan? Keinginan, Bapak. Keinginan. Keinginan. Oke, bisa dijelaskan kenapa menjawab keinginan? Saya menjawab keinginan karena begini, Bapak. Uang jajan itu bisa kita kurangi. Ya. Misalnya anak kita sekolah, Oke. kita siapkan aja bekal untuk anak kita. Misal kita buatkan apa kayak untuk dia bawa ke sekolah, Bapak. Oke, sip. Misal kita siapkan nasi apa, itulah yang dibawa, Bapak. Bani. Oke, siap. Jawabannya bagus sekali ya. Nah, jadi masih tetap semangat, oke? Semangat. Harus semangatnya. Ibu-ibu KPM, bapak-bapak KPM tidak boleh kendor semangatnya. Oh iya, siap. Semangat. Karena pemerintah ini sudah menyediakan dana sudah sekian, terus kemudian kita sebagai masyarakat harus loyo-loyo, harus pusing-pusing, harus susah di bawah. Tidak bisa seperti itu. Paling tidak di sini melalui FDS K2 P2 K2 ini kita bisa saling sama-sama mengingatkan, saling sama-sama belajar, oke? Nah, kemudian tas baru kira-kira kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Oke, keinginan. Alasannya bisa dijelaskan? Karena kalau tas baru berarti ada tas lama. Ya. Nah, kenapa kita nggak pakai tas lama aja dulu? Oke, siap. Mungkin sobek. Tapi dijahit lah dulu sementara waktu. Tahu benar. Siap. Berarti membeli tas baru ini masih bisa kita Ditunda, Bapak. bisa kita tunda. Oke. Kenapa tidak? Uang yang kita pakai beli tas ini kita manfaatkan atau kita pergunakan untuk membeli kebutuhan yang sifatnya mendesak. Mendesak. Oke, Pak. Contohnya membeli Beras. peralatan mandi, membeli beras, membeli sayur, membeli apa lagi? Membeli Membeli apa lagi? Pakaian. Pulsa listrik. Hah? Ya. gas. Oke, Ya. membeli gas. Ya, semangat ya. Siap. Nah, jadi jawabannya saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak KPM di sini sudah pintar semua ya. Siap. Apalagi bapak KPM yang pakai kacamata, oh luar biasa ini. Memang Ini namanya Harus ibu semodak. semangat. Ibu semodak. Nah, siap. Gimana? Nah, kemudian Siap. berdasarkan kesepakatan dari kuis ini, sekarang saya minta untuk KPM bisa menuliskan apa kebutuhan, apa itu keinginan, tolong ditulis lalu ditempel ya. Di sini sudah ada dua kolom. Ada yang bertuliskan kebutuhan dan ada yang bertuliskan keinginan. Mana yang termasuk kebutuhan, maka nanti saya minta bapak-bapak atau ibu-ibu KPM silahkan maju
maju tempel di kolom kebutuhan. Nah, mana yang termasuk keinginan, maka nanti bisa ditempel di kolom keinginan. Oke, sekarang silahkan ambil kertasnya, bisa ditulis. Oke. Sudah? Ya. Sini ya Pak ya. Ya. Oke. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Hafiz. Siap, siap. Oke, terima kasih Ibu Rahimin. Nah, jadi mari kita sama-sama menyimpulkan ya. Kira-kira Bapak Hafiz dengan Ibu Rahimin ini sudah benar apa tidak? Ya, sesuai apa tidak Ibu Rahimin menempel kertas yang sudah ditulis, sesuai apa tidak ditempel di kolom ini, oke? Nah, jadi kita lihat sekarang di sini kebutuhan. Pak Hafiz tadi menulis apa? Bayar utang. Bayar utang. Kira-kira bayar utang termasuk kebutuhan atau bagaimana? Kebutuhan Pak, karena itu Kebutuhan. harus. Karena harus mungkin udah datang tanggal untuk nyetor. Bagus. Nah, oke. Jadi di sini kita lebih perjelas ya, lebih pertajam bahwa memang membayar utang itu adalah kebutuhan. Karena kita sudah pinjam uang, berarti kalau sudah pinjam uang kita wajib hukumnya untuk membayar. Oke, kemudian keinginan. Nah, kemudian keinginan Ibu Raimin tadi menulis apa? Membeli tas, Bapak. Membeli tas. Membeli tas ini termasuk keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Keinginan. Tas Oke. baru ya? Berarti ini membeli tas ini termasuk keinginan. Masih bisa ditunda apa enggak? Masih bisa. Masih bisa. Oke, berarti ini keinginan ini masih bisa kita tunda. Tunda. Oke, jadi semua sudah paham ya Siap. mengenai yang namanya menyusun anggaran. Jadi di sini ibu-ibu, bapak-bapak KPM, saya minta supaya bisa menyeimbangkan mana kebutuhan, mana keinginan. Oke, barangkali ini saja yang saya bisa sampaikan. dulu, Pak. Nah, nanti bisa diterapkan di rumah masing-masing, oke? Karena ini sudah waktu sudah mau sore. Besok kita lanjutkan lagi. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Sekian.